program Solusi Aceh Sejahtera ada namanya subprogram, yaitu Solusi Nelayan Kecil Langsung Sejahtera. Ya. Yang saya maksudkan, Oke, nah pertanyaannya bagaimana cara dapat nelayan mendapat penghasilan 200 atau 300 ribu per hari itu? Bagaimana caranya? ya, di situ sudah saya susun konsepnya, Pak, kan Ya, konsep. mungkin Bapak boleh cerita. Ya, Nah, kita dari situ kita akan memberikan. Memang kita akui, Pak, ya, program JK itu adalah program terbaik nasional, nasional. ya, oke. Diadopsi oleh pemerintah pusat menjadi Ya, program apa? BPJS. BPJS. Tapi bukan kekurangan, Pak, ya, tapi masih dalam sistem lama. Kita program yang saya gagas ini sudah berada di sistem baru, menggunakan sistem baru, bukan berada, Di menggunakan mana sistem baru. di mana barunya? Letak kebaruannya. Sistem baru ini saya adopsi dari dua sistem terbaik, Pak. Ya, apa itu, Pak? Sistem yang ada. Beliau ingin sekali menyampaikan gagasan tentang sebuah program lah, Pak ya. Ya, Nah, program ini beliau yakini jika dilaksanakan di Aceh itu dapat menyebabkan kesejahteraan ya bagi masyarakat Aceh, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Nah, kita ingin tahu lebih lanjut bagaimana gagasan ini dan apakah mungkin gagasan ini diterapkan di Aceh atau siapa yang akan menerapkan gagasan ini? Mungkin lebih kurang seperti itu, Pak ya. ya. Nah, Pak Sunarto ini adalah Bapak, saya tidak tahu apakah Bapak aktivis atau apa, karena kita juga baru bertemu nih Pak. Betul. Ya, kalau di acara-acara sulap tuh pasti ditanya nanti ke ini ya. Nah, ini kita baru bertemu kan, ya, jadi tidak ada apa. Saya tidak begitu tahu background Bapak sebenarnya kan. Nanti silakan Bapak ceritakan sendiri. Tapi yang saya tangkap dari bincang-bincang kita sebelum kita mulai podcast ini, Bapak adalah seorang yang sangat concern lah Pak ya, concern dengan kemajuan Aceh gitu Pak ya. Baik, mungkin Bapak bisa cerita sedikit latar belakang Bapak siapa, bagaimana gitu Pak kan? Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada pimpinan Sago TV, ya. Ya, Sago Sago TV. TV dan juga official Sago TV yang telah sudi dan berani menerima saya tampil di acara ini. Saya pikir berani nggak ada masalah nih Pak. Nah, oke. Ya, Pak, karena saya menghadapi ya ada beberapa kendala teknis di podcast lainnya, ya, saya ditolak tampil. Itu aja. Ya, sedikit saya menceritakan background saya. Background saya sebenarnya saya seorang, bisa kita katakan, nelayan. Nelayan. Tapi bukan nelayan resmi. Oh, nelayan gimana? KW itu Pak? Nelayannya istilahnya begini, Pak. Saya karena hobi mancing, saya sering melaut dengan rekan saya yang Yang hobi nelayan. mancing juga. Ya. Ya. Dan ini saya melihat banyak nelayan itu sepertinya belum ada standar atau pola untuk. Sebentar Pak, sebelum kita masuk ke inti, Bapak ingin menceritakan kondisi nelayan. Ada bagusnya Bapak memperkenalkan diri lah gitu ya, background saya, Bapak apa seperti itu ya. Baik. Mungkin dari pendidikan atau dari pengalaman kerja atau dari apalah yang ingin Bapak sampaikan. Background saya, ya, saya sebagai alumni SMA Negeri 3 Banda Aceh. Alumni 3 Banda Aceh. Saya tidak melanjutkan ke jenjang akademis selanjutnya. Saya berhenti, ya, dulunya saya ada melakukan ataupun bisnis. Dan setelah itu ya saya beralih profesi sebagai nelayan, bisa kita. Oh gitu Pak ya. Oke ya. Nah, terus apa yang membuat Bapak terpikir merancang gagasan ini ya? Kalau saya baca nih nama programnya Program Solusi Aceh Sejahtera. Ya itu Pak ya. Betul. Nah, itu boleh Bapak cerita. Apalagi mancing tiba-tiba muncul ide gitu atau bagaimana ya? Ya, sebenarnya begini, Pak, ya. Ide ini saya gagaskan di podcast karena saya melihat kondisi Aceh yang sangat parah hingga saat ini. Dan juga terkait fenomena 5 kali predikat termiskin Sumatera.
termiskin di Sumatera. Sumatera. Ya. Oke. 5 tahun terakhir. Iya. Seakan-akan ya Pak ya, ini seakan-akan ataupun seolah-olah tidak ada satupun tokoh Aceh ataupun akademis Aceh ataupun rakyat Aceh lah yang bisa ataupun merasa peduli ataupun bertanggung jawab akan hal ini. Ini seolah-olah Pak ya. Iya boleh. Ya memang banyak usaha yang dilakukan, banyak usaha yang dilakukan. Tapi hasilnya Ya, tetap predikat termiskin 5 kali kita raih. ya tidak apa memberikan suatu solusi. Oh begitu, oke. Solusi. Dalam artian solusi itu kan istilahnya jalan keluar. Apa ada masalah kita berikan solusinya. Ya baik dari pemerintah. Ya saya sebagai alumni SMA Negeri 3 banyak rekan-rekan saya yang di pemerintahan ataupun di partai politik. Ya mereka hebat-hebat. Bisa disebutkan Pak satu nama siapa mereka Pak? Oh itu Mungkin biar penonton tahu siapa rekan Bapak jangan ini. mungkin nanti itu akan Enggak enak Pak ya? Tapi ya nanti pastilah mereka pasti tahu itu. Ya sekarang masih connect ya kami terikat Pak, bagus Pak itu. Ada namanya alumni SMA Negeri 3. Iya. Itu bagus sekali ya apa mereka. Ya, di Aceh ini saya rasa hampir semua orang tahu Ya. bagaimana kualitas SMA Negeri 3 Pak ya. Betul Pak. Oke. Nah, kembali ke penjelasan Bapak tadi gimana? Ya begini Pak ya. Itu masa Aceh ini seakan-akan kita selalu menyalahkan seorang pimpinan. Oke. Kondisi hal-hal yang buruk. Baik menyalahkan seorang kecil, menyalahkan bupati ataupun menyalahkan gubernur. Kan banyak kita lihat berita-berita kan. Iya, iya. Itu jelas sekali, banyak sekali berita. Memang kita akui. Ini saya Pak ya, saya akui hal itu nyata dan wajar terjadi. Karena Wajar apa? terjadi. Ya. Apanya nih yang wajar Pak? Kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan. Oke, kesalahan Itu satu. pimpinan. Yang kedua, protes-protes atau gugatan-gugatan rakyat ataupun kelompok-kelompok, baik kelompok dari aksi apa kan, dari mahasiswa atau apa demo tuh, itu wajar. Itu sebenarnya begini Pak ya, bukan saya membela seorang pimpinan. Itu dampak buruk dari sistem lama yang kita pakai hingga saat ini. Ini perlu saya jelaskan Pak. Ya. Sistem lama itu mereka mereka itu apa? Sistem lama itu membentuk suatu ya kita ibaratkan seperti jaring laba-laba, Pak. Dengan aturan-aturan yang banyak itu. Yang sulit kita tembus. Baik aturan hukum maupun aturan birokrasi. Sepertinya Pak Sunarto ini suka memakai bahasa kiasan ini ya. Jaring laba-laba atau Ya seperti itu, Pak. langsung aja Pak, bisa Pak Bapak bilang apa itu yang hal-hal yang jelek di sistem masa lalu. Ya, sistem lama nih, Pak. Kita sebutkan sistem lama ya. Bukan jelek sebenarnya. Sistem lama itu kan terbentuk dari sistem penjajahan. Wah, ini panjang ceritanya nih sepertinya. Ya, kita kan tahu, Pak. Di Aceh kita mengalami. Iya, iya. Ya, saya walaupun bukan sebagai keturunan dari Indatu Aceh, saya banyak tahu. Iya, iya. Ya, bagaimana penjajah itu membuat satu sistem yang akhirnya jadi sistem ya seperti ini. Iya. Membuat suatu sistem kerajaan tandingan di Aceh, akhirnya mengadu domba antara kerajaan, terus akhirnya terbentuk sistem ini. Oke. Terus yang ingin Bapak sampaikan nih gimana Pak? Iya. Tadi kan saya ingin tahu nih awal mulanya Bapak punya ide, apa yang mendorong Bapak punya ide solusi Aceh Sejahtera ini? Kira-kira apa gitu Pak? Ya Pak, saya harapan saya ini maksudnya kita Aceh ini bisa bangkit Oke. menuju era baru tahun 2023 ini. Salah satunya dengan program ini maksud Bapak? Baik dengan program ini ataupun bukan dengan program ini. Ya terkadang kan, bukan terkadang Pak. Saya jumpai baik tokoh atau siapapun. Iya. Itu menurut Anda, menurut mereka kan lain, beda. Betul. Saya menurut pimpinan siapa, menurut gubernur atau PJ gubernur, PJ bupati, PJ wali kota, kan beda menurut mereka. Betul. Tapi hadirkan satu solusi. Itu.
Oke, jadi saya agak bingung nih. Kita hadirkan satu solusi. Oke, ini solusi ya, solusi dari Pak Sunarto. Baik, coba sekarang Pak Sunarto ceritalah solusi ini apa nih? Gimana nih caranya nih? Program solusi Aceh Sejahtera ini saya tulis bukan berdasarkan bentuk atau perspektif akademis. Ya, Ini saya tulis sebagai karya pribadi, saya tulis berdasarkan pengalaman yang saya alami. Ya, yang menurut pribadi saya bagus. coba Bapak apalah cerita di mana bagusnya nih? Di mana bagusnya? Ya, Ya, ini kita bahas tentang nelayan. ya oke, tentang nelayan. Tentang nelayan. Dalam program solusi Aceh Sejahtera ada namanya subprogram, yaitu solusi nelayan kecil langsung sejahtera. Ya, Yang saya maksudkan bisa langsung sejahtera ini, bisa nelayan itu bisa kita konsepkan masuk langsung berada di zona sejahtera. Dalam artian sederhananya mendapat penghasilan rata-rata 200-300 ribu per hari ataupun per melaut. Bisa kita konsepkan seperti itu. Karena itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya 5 tahun Pak meriset ini di laut Pak. Saya bukan meriset dari literasi Mbah Google ataupun yang lain-lainnya. Saya meriset tentang nelayan, tentang keluarga nelayan, tentang alat tangkap. ceritanya terus Pak, cerita Ya. aja. Dan saya pun banyak belajar dari pawang-pawang lainnya. Ya kita kan tahu Pak, banyak pawang-pawang itu yang hebat-hebat mancing, yang pandai-pandai mancing. Tapi tidak bisa mentransformasikan keahlian beliau ke dalam suatu tulisan ataupun suatu program. Betul Pak kan? Nggak tahu saya. Ya kita lihat kan nelayan-nelayan desa itu kan Saya nelayan. kurang perhatian sama pawang Pak. Saya cuma sering beli ikan aja. Nah, saya udah konfirmasi mereka banyak mendukung. Ya bagus itu untuk nelayan kita, apalagi nanti akan ada nelayan-nelayan baru. Oke, nah pertanyaannya bagaimana cara dapat nelayan mendapat penghasilan 200 atau 300 ribu per hari itu? Bagaimana caranya? Ya, di situ sudah saya susun konsepnya, Pak kan. Ya, mungkin Bapak boleh cerita. Ya. Nah, Kita dari situ kita akan memberikan alat tangkap. Alat tangkap itu ya yang dimaksud kita itu siapa, Pak? misalnya Iya, misalnya siapa misal kita pemerintah. Oke, Pemerintah. Pemerintah memberikan alat tangkap. Memberikan alat tangkap. Alat tangkap itu yang kami buat ya, Pak. Ya. Ya memang masih berbentuk biasa lah, kita bilang tradisional. Tapi ini hasil dari riset. Iya. Kita bilang Ini semacam temuan, Pak ya. iya, Jadi Pak Narto menemukan atau membuat alat tangkap iya. ikan yang canggih gitu, Pak. Bukan canggih, yang tradisional, masih tradisional. Tradisional tapi bisa nangkap ikan banyak gitu, Pak. Iya. Oke. Ya itu sesuai riset saya selama 5 tahun ya. Nah, 5 tahun itu 5 iya, musim. 5 tahun lama ya. Dengan alat tangkap ini maksudnya gimana, Pak, bentuk alat tangkapnya? Alat tangkapnya yang pertama itu pancing aset, terus pancing seret, dan juga pancing tambang. Kalau istilah kita di Aceh itu pancing acuk, pancing atum timu, dan pancing hu ya. Jadi dengan memakai alat tangkap ini, alat pancing berarti ya, Iya. kita bisa nangkap ikan banyak. Ya, bisa ditargetkan, bisa distandarkan. Nah, nangkapnya itu di mana, Pak? Di pinggir laut, agak ke tengah laut, agak kemana-mana lagi itu, Pak? Di laut lepas. Laut Ini lepas. khusus untuk nelayan kecil. Nelayan kecil. Nelayan yang punya bot ya. Mm-mm. Yang punya bot, bukan nelayan pinggir laut. Oke. Jadi kalau kita pakai alat tangkap ini penghasilan kita jadi banyak, Pak ya? Iya, bisa kita standarkan ya rata-rata 200-300 ribu. Itu pendapatan bersih Pak ya, bukan pendapatan kotor. pendapatan. Ikan apa itu, Pak? Ya kebanyakan ikan karang, ikan Karang, karang ya. semua. Ada ikan-ikan besar juga, ikan-ikan predator. Nah, selama ini alat tangkap yang Bapak bikin itu yang sudah menggunakan siapa aja, Pak? Ya kelompok kita, pawang kita di Lokngan. Kelompok nelayan yang sering Bapak nongkrong bareng gitu, Pak ya? Ya hingga sekarang, hingga saat ini. Ya, mereka memakai itu semua, pakai alat tangkap itu. Ya mungkin kan orang-orang bertanya, buktinya mana? Iya, pasti. Sering sekali begitu. Itu pasti, Pak. Kita mau boleh ngomong apa saja, ya kan? Ya.
Tapi kalau nggak ada bukti, Betul, Pak. Ya sekarang masih berlangsung. Ya alhamdulillah rekan-rekan kita itu ya mereka bisa sejahtera mandiri, Pak ya. dengan menggunakan alat tangkap itu, Pak. Iya. Berapa harganya, Pak? Kalau harga yang sudah saya itu setahun yang lalu sekitar 1 juta. 1 juta. Harga setahun yang lalu. Iya, oke, 1 juta untuk satu alat. Satu set itu, Pak. Dia 3 pancing itu. Oke, ini kita kayak cerita alat pancing jadinya. Ya, Tapi nggak apa-apa, karena ini alat pancing ini kan kalau menurut Pak Sunarto akan menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan kan begitu, Pak ya. betul, Pak. Ya. Artinya para nelayan didorong untuk menggunakan alat pancing seperti ini, Pak. Betul, Pak. Oke. Begini, Pak. Kalau nggak pakai alat itu nggak bisa sejahtera apa, Pak? Oh, ya, kenyataannya kita lihat saat ini, Pak. Oh, karena mereka nggak menggunakan alat itu, pancing itu, Pak ya. Boleh kan kita lihat ya memang ada satu dua yang hebat. Satu dua yang hebat. Tapi ya pawang tersebut nggak membagikan ilmunya bagi nelayan lain. Oke. Apalagi dalam satu tepin. Kalau kita di Aceh dalam satu tepin. Tepin itu apa, Pak? Tepin itu istilahnya kelompok kecil, dermaga kecil gitu, Pak. Kalau TPN itu kan dermaga umum kan gitu kan. Tempat pelabuhan nelayan kan. Tempat pendaratan nelayan. Iya, kalau kalau tepin itu kecil lagi, maksudnya ada 10 orang anggotanya, ada pun 5 bot itu tepin ya istilah kita di Aceh. Kelompok ya. Ya. Istilahnya dermaga untuk pendaratan bagi kelompok nelayan ya. Yang kita bilang tempat parkir bot lah. Parkir bot. Oke, Pak, cerita terus, Pak. Saya udah agak kita karena ya cerita Bapak ini kan ya apa ya? Memang perlu dibuktikan ya kan. Sangat-sangat perlu dibuktikan ya. Apalagi Bapak ada bawa alat pancingnya nggak nih? Oh, nggak saya bawa. Kalau mau kita lihat di mana adanya? Ada di yang 2 di bot, yang 1 ada di rumah saya. Oh. Kalau di internet bisa kita cari? Oh, nggak bisa. Nggak bisa? Masih rahasia apa, Pak? Bukan, itu alat pancing pribadi. Oh, nggak, mungkin nanti kan di YouTube ini bisa ditampilkan kan alat pancingnya nih seperti ini. Jadi penonton juga tahu, oh gini seperti itu. Yuk kita hubungi Pak Narto gitu. Atau nomor telepon Pak Narto kami taruh di sini bisa? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oh, boleh. Nanti editor akan menaruh nomor Pak Narto kan. Siapa tahu ada tertarik dan saya yakin kalau mereka nonton ini mereka akan tertarik lah kan karena Pak Narto sudah membuktikan selama 5 tahun bisa meningkatkan penghasilan, Pak ya. Iya, Pak. Bukan selama 5 tahun, Pak. Itu riset saya. Ya, riset Pak Narto. Itulah artinya Pak Narto membuktikannya selama 5 tahun risetnya melalui riset. Tapi mungkin untuk kehidupan sehari-hari yang di luar riset sudah lebih dari 5 tahun, Pak ya. Iya, Pak. Sedikit saya jelaskan, Pak. Begini, silakan. Pak. Ini kita ambil patokan standar indeks kemiskinan, Pak ya. Maksudnya bukan indeks apa ya. Kita ibaratkan indeks kemiskinan kita, misalnya kita lah per jiwa gitu kan. Yang dikatakan miskin itu indeksnya pada angka 5. Indeks kemiskinan. Misal bukan indeks kemiskinan Aceh, maksud saya bukan begitu. Kita umpamakan indeks kemiskinan ini 5 angka. Di angka 5 gitu, Pak. Di angka 5. Misal, Yang tergolong miskin itu di angka 5. Yang tergolong rakyat miskin kan di data BPS Aceh kan ada 15% rakyat miskin kan. Oke, saya tidak begitu hafal tuh. Nah, misalnya kita bilang indeks kemiskinan itu apa namanya, Pak? Saya kurang tahu juga istilah. Pokoknya kita standarkan pada angka 5 misalnya. Ya oke, misal. Di angka 5 dan bila pemerintah ataupun siapapun yang melakukan ataupun menggunakan alat pancing ini itu indeksnya akan jadi 6. Ada peningkatan sedikit. Dalam artian ya, setiap nelayan yang memakai alat pancing ini akan berada di zona sejahtera. Itu dah zona sejahtera peringkat. Indeks 6 itu sudah dikategorikan sejahtera, bukan tergolong miskin lagi, Pak. Iya. Ini kan asumsi Pak Narto ya. Bukan asumsi, itu yang kami lakukan. Yang Ya, benar. Yang Pak Narto lakukan. Itu kan berdasarkan ya perhitungan-perhitungan sederhana kan. ya yang Artinya setiap kami kalau pakai alat ini dapatnya ikan seperti sejumlah ini bisa dijual laku, dapat duit segini, Iya, Pak. dihitung per bulan dapatnya segini kan. Iya, Pak. Nah, itu kan perhitungan sederhana, Pak. Ya, betul. Ya, kok
Sederhana ya. Saya bukan menafikan atau bukan membatalkan apa yang Bapak ucapkan, tapi itu masih sangat sederhana ya. Iya, Pak. Artinya nanti bisa jadi ada faktor-faktor lain juga yang membuat orang miskin. Oh ya, betul. Iya kan, ada banyak faktor ya Pak ya, yang lain-lain. Oke, ini dari segi kesejahteraan pendapatan lah dulu Pak ya. Iya. Oke. Yang penting dari pendapatan dulu, Bang. Kita kan maksudnya kan indeks sejahtera itu kan dari pendapatan dulu. Yang masalah lain misalnya dalam satu keluarga tuh mereka ada 10 itu kan lain cerita. Ataupun Ya, ada boleh. 8 orang satu keluarga. Ya nanti kan ada masalah Iya, kepemilikan betul. boot, ada ya terlalu banyak lah masalahnya kalau di Aceh ini. Masalah kepemilikan word tidak ada, Pak. Karena apa? Setiap nelayan yang bagus itu mereka pasti memiliki Itu yang bagus Pak, yang nggak bagus ya yang nggak bagus ini. kan. Nah sekarang kan banyak juga nelayan yang modalnya kecil Pak. Dalam arti modal itu, dalam arti modal Ya tidak, Pak. mereka nelayan hanya ikut boot orang misalnya. Ya paling ikut sebentar aja, Pak. 3 Ya, bulan mereka udah punya bot sendiri. Kan mereka nggak punya modal Pak. Betul. Nah sekarang siapa yang kasih pancing ini ke mereka? Kalau memanglah pancing itu tadi, ya kalau versi Bapak kan hebat nih pancing ini kan. Iya. Nah, siapa yang akan membagi-bagikan alat pancing ini ke nelayan-nelayan itu? Karena saya yakin tidak semua nelayan sanggup membeli alat pancing Betul, Pak. ini. Nah, ya, problem di kita ini kan bagaimana mendistribusikan ya kan. Betul, Pak. Makanya tadi kayak Bapak katakan, seandainya pemerintah bisa kan, Pemerintah. dia tugas pemerintah lah untuk ya memberikan bantuan-bantuan seperti itu kan. Kalau dari pandangan saya, Pak, kan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, Pak. Kita lihat dari program Kementerian KKP, dari ya kita bilang dari menteri-menteri terbaik ya dalam kurun waktu 10 tahun ini. Ibu Puji Astuti dan sekarang Pak Trenggono, Bu ya kan? Susi, ya. Menteri-menteri hebat itu. Ya. Ya kan? Maunya tahun 2023 ini ada suatu program solusi nelayan kecil langsung sejahtera itu aja. Itu maunya saya, harapan saya itu. Mereka bisa mengkonsepkan gitu, begitu. Ya. Sekarang belum mampu mereka Pak ya. Justru itu, Pak. Ya. Nah, dari tadi sepertinya Bapak yakin sekali lah dengan program ini Pak ya. Program ini bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Nah, kita di Aceh kan punya JKA Pak, program JKA. Ya, Program JKA ini digagas oleh Gubernur Irwandi. Ya, dan program ini bisa dibilang sangat populer lah. Karena memang sangat membantu masyarakat Aceh yang ingin berobat ya kan, ingin mengobati penyakit. Betul. Nah, kira-kira program Bapak ini bisa sampai populer seperti JKA atau bagaimana nih nanti? Karena satu, JKA itu yang mengeksekusinya adalah gubernur, Pak, kan? betul, Pak. Nah, sementara program Bapak ini masih di tahap gagasan. Betul. Kira-kira program ini gimana caranya lah bisa mengulang kesuksesan JKA itu jika dilakukan oleh siapa Pak kira-kira? Ya. Nah, begini, Pak ya. Kalau kita patokan dengan program JKA, saya optimis. Saya sangat optimis karena saya pembuat program ini, saya tahu betul, saya ahli dalam materi yang ada di program ini, Pak. Karena kita memang kita akui, Pak ya, program JKA itu adalah program terbaik nasional. Ya, oke. Diadopsi oleh pemerintah pusat menjadi program BPJS. Tapi bukan kekurangan, Pak ya, tapi masih dalam sistem lama. Kita program yang saya gagas ini sudah berada di sistem baru, menggunakan sistem baru, bukan berada, menggunakan sistem baru. Di mana barunya? Letak kebaruannya. Sistem baru ini saya adopsi dari 2 sistem terbaik, Pak. Ya, apa itu, Pak? Sistem yang ada di Facebook dan sistem yang ada di MotoGP. Memang kalau kita bicarakan masalah sistem, ya, bisa rumit nggak Bapak dan cerita panjang aja. itu, Pak ya. Nggak apa-apa Bapak cerita aja secara sederhana di Facebook sistemnya apa, di MotoGP sistemnya apa gitu. Menarik ini kan ada MotoGP ini kan banyak anak muda suka MotoGP. Ya, karena banyak orang yang nggak susah memahaminya, Pak ya. Gimana coba Bapak? Begini, Pak ya, dari sudut itu dari segi apa ya? Facebook ya, Pak ya, sistem yang ada di Facebook sekarang kita lihat.
Facebook itu kan mendominasi dunia, Pak. Ya. Sangat mendominasi dunia. Dan istilahnya seperti sistem itu hidup. Dalam artian maksudnya hidup itu berkembang. Iya. Berkembang cepat dan sangat cepat. Karena apa ya, sesuai kutipan ya pembuat programnya itu Mark Zuckerberg itu, suatu ide yang besar itu tidak lahir dalam keadaan sempurna. Tapi kita harus mengembangkannya dengan progres yang cepat, bahkan yang sangat cepat. Oke. Suatu program itu kita kembangkan dengan progres yang cepat, bahkan yang sangat cepat. Oke, terus. Itu. Nah, hubungannya apa nih, Pak, dengan kebaruan itu, Pak? Ya itu, Pak. Nanti dalam program misalnya diterapkan program solusi Aceh Sejahtera. Ya. Kita akan mengadopsi sistem itu, Pak. Sistem apanya nih, Pak? Sistem dari Facebook itu. Iya betul. Facebook kan banyak nih sistemnya. Misalnya gini lah, Facebook tuh ada sistem pertemanan, Iya. ya kan? Ada sistem tag-nya. Istilahnya kita Iya, colek teman nih supaya teman tahu, ya kan? Sederhananya- Ada sistem apa yang muncul di beranda kita itu juga Facebook yang mengatur dengan algoritmanya. Iya. Nah, ini yang dimaksud dengan sistem Bapak ini saya masih bingung nih kaitannya apa ini, Pak? Maksudnya sistem baru begini, Pak kan? Itu sistem itu dia akan berkembang sesuai tuntutan dan keperluan. Dalam artian begini, Pak. Kita contohkan ini sistem lama ya sistem baru, Pak ya. Perbedaannya di oke, mana? oke. Program JKA. Program JKA itu benar untuk seluruh rakyat Aceh. Tapi tidak menuntut harus didukung. Gimana, Pak? Maksudnya Tidak menuntut harus didukung. didukung siapa maksudnya, Pak? Rakyat mendukung program tersebut. Rakyat tidak Mendukung program JKA. Ya, rakyat tidak dituntut Mendukung program JKA. Maksudnya gimana, Pak? Tidak Maksudnya dituntut. begini, seperti Kan rakyat kan membayar nih, Pak. Membayar ada premi. JKA tidak, Pak? Iya, jika JKA gratis. tidak dibayar tapi kan dianggarkan melalui APBA. Iya, Oke, rakyat tidak membayar. Oke. Boleh, oke. tidak dituntut Ya, untuk oke. mendukung. Rakyat tidak ya, dukungan maksudnya dukungan membayar ya. Bukan. Ya kan, tapi kan rakyat mendukung nih, Pak, semua. Saya rasa semua rakyat mendukung lah. Jika Dalam artian begini, Pak kan? kalau tidak membayar ya memang Ya. untuk jika Aceh, masyarakat Aceh dibebaskan dari membayar premi kan. Ya. Karena sudah dianggarkan di APBA. Betul, Pak. Nah, itu tadi dalam hal membayar, Mem, ya kan? Tapi kan dalam hal mendukung, kan mereka mendukung, Pak. Maksud saya begini, Pak kan? Ini sedikit kita akan melenceng saya Ya, boleh, jelaskan, Pak. Pak. Maksud saya itu Saya kenapa aja yang nggak paham nih, Pak. kenapa program JKA tidak menuntut untuk didukung? Mm-mm. Kita kan melihat, Pak, program JKA itu kan dibentuk atau dimulai tahun 2010. Pilkada tahun 2012, Pak Irwandi tidak terpilih. Mm-mm. Maksud saya di situ, Pak, tidak mendukung apa? Yang membuat program JKA itu adalah Pak Irwandi. Oke, saya paham. Berarti masyarakat tidak mendukung Irwandi. Iya. Yang ahli dalam melaksanakan menjalankan sistem di program JKA itu adalah Pak Irwandi karena beliau yang membuat program itu dan Oke, sistemnya. saya paham sekarang. Seperti itu. Dukungan politik berarti ya, Pak. Bukan. Ya itu Ya, dukungan politik dong, Pak. kebetulan Pak Irwandi sebagai gubernur Aceh hari itu. Artinya kan saya bingung juga. Itu kan dukungan politik, Pak kan? Iya, kalau masyarakat mendukung JK, kan segini, mungkin Bapak memakai logika, kalau masyarakat mendukung JKA, berarti masyarakat memilih Irwandi. Iya. Iya begitu, Pak kan? Betul. Nah, itu kan dukungan politik, Pak. Artinya Irwandi didukung untuk menjadi gubernur. Artiannya seperti itu, Pak, karena Pak Irwandi saat itu adalah calon gubernur Iya, pasti dong. gubernur tahun 2010 sampai 2012 dan calon gubernur berikutnya. Ya, bisa kita asumsikan seperti itu. Tapi maksudnya begini, Pak, contoh begini. Ini program saya, program Solusi Aceh Sejahtera. Ini program ini menuntut rakyat harus mendukung program ini. Didukung agar program ini berjalan. Seluruh rakyat Aceh mendukung program ini. Dalam artian dukungan di sini bukan dukungan berbentuk uang atau apa, Pak. Itu seperti saya bilang tadi sistem Facebook. Dukungan gratis. Like gitu, Pak? Iya. Tekan like di di ikon Facebook. Maksudnya tekan like gitu. istilahnya install. Ya, Pak kan? Oke. Ya, sih. Install aja. Nah, ataupun artian sederhananya bagi masyarakat ini susah masyarakat memahaminya. Mendaftarkan diri.
buat kartu seperti itulah. Misalnya pemerintah Aceh tahun 2023 menjalankan program ini. Sebelum tahun 2023, ya sekarang kan tahun 2022, seluruh rakyat yang tergolong miskin dibuat kartu program Oke. Solusi Aceh Sejahtera. Oke, itu JKA ya Pak ya. seperti Biar itu. kita nggak terlalu lari. Nah, untuk solusi Aceh Sejahtera sendiri nanti gimana? Dibuatkan semacam kartu gitu dalam Iya. pemikiran Bapak? Iya. Oke. Dan Jadi juga berbentuk aplikasi juga. oke, kartu dan aplikasi supaya masyarakat bisa memakai ya Pak ya. Iya. Ada iurannya nanti Pak? Tidak. Nggak ada. Gratis ya? Semua serba gratis, Pak. Dan juga akan ya seperti sistem Facebook itu, Pak. Banyak mendapatkan bonus gitu ya. Oke. Semua ya, pokoknya bagus lah, Pak itu. Sip, Udah konsepnya udah bagus. Baik. Nah, ini Pak kalau kita diskusi terus tentang gagasan ini memang nggak akan habis-habisnya Betul, Pak. Karena ini gagasan ini kan perlu dielaborasi lagi, Betul, ditulis lagi, didiskusikan lagi Pak kan. Nah, sekarang juga yang juga penting kan bagaimana Bapak bisa mempromosikan gagasan Bapak ini. Kira-kira hambatannya di mana Pak? Oh, iya, Tantangannya di mana? Banyak kendala yang saya hadapi, Pak ya. Ini udah setahun, Pak, ini saya gagas, Pak. Iya. Banyak kendala yang saya hadapi ya, terutama dari pemahaman. Iya. Pemahaman tokoh-tokoh ataupun figur publik, figur publik. Mereka tidak paham dengan ide Bapak ini. Ya, sulit memahami. Mungkin Bapak waktu menceritakan ide nggak bawa alat pancingnya nggak Pak? Seperti di sekarang ini. Ya karena gini Pak, bagi saya agak susah membayangkan tanpa melihat langsung Pak ya. Ya, faktor utamanya bukan itu, Pak. Oh bukan ya? Faktor utamanya yang saya dapatkan begini, Pak. Rata-rata itu rekan-rekan saya ataupun tokoh-tokoh publik itu, Pak. Mereka itu dari golongan akademis. Iya. Mereka itu ya cenderung segala sesuatu itu dihadapi ataupun menganalisa dengan perspektif akademis. Nggak boleh seperti itu Pak ya. Ya, itu yang saya rasakan, yang saya dapatkan. Jadi perspektif akademis ini kadang-kadang nggak bagus juga Pak ya? Atau seringnya nggak bagus? Bukan nggak bagus, Pak. Bagus. Seperti ini, Pak ya. Ada kutipan dari itu. Kita bilang Elon Musk. Ya Elon Musk. Kenal saya itu. Seorang bandar narkoba Hmm. lebih memahami menjalankan bisnis dari 95% profesor yang ada. Oh iya Pak, karena kan Elon Musk dia bukan profesor. Elon Musk pebisnis. Ya, dia bilang bandar narkoba itu lebih memahami menjalankan bisnis daripada, Pasti. bukan masalah tidak bagus-bagusnya. Maksud Elon Musk itu ya bagusnya dari praktisi lapangan itu bergabung dengan praktisi akademis. Oke. Saya merasakan, Pak, saya sebagai orang-orang lapangan, saya merasakan kekurangan kami apa? Kekurangan kami manajemen. Manajemen kami sangat kurang sebagai yang Berarti Bapak butuh iya, akademisi bantuan juga, kan? bantuan dari saling manajemen akademis. saling membutuhkan ini Pak ya. Betul, Pak. Dipadukan untuk menciptakan suatu Jadi hambatannya yang bisa saya tangkap ketika Bapak menyampaikan gagasan kepada teman-teman lah kita bilang. Iya. Kebetulan kan Bapak alumni SMA 3, Betul, Pak. banyak teman-teman yang udah hebat-hebat lah kan, udah Iya, sukses. Mereka belum bisa memahami ide Bapak ya. Betul, Karena sudut pandangnya berbeda ya. Sudut pandangnya Mereka melihat dari sisi akademis, Bapak melihat dari sisi praktisi orang lapangan yang kalau orang lapangan tuh kan bahasa itu satset cepat gitu Pak ya. Nggak usah kaji lama-lama nih, apalagi dikaji lagi. Orang saya sudah buktikan Pak. Ya. Seperti itu kira-kira Pak ya. betul, Pak. Oke. Hambatan lain Pak mungkin ada misalnya Bapak ingin mempromosikan ide ini di media-media tapi banyak media yang apa nih ide ini gitu mungkin Oh iya, Pak, betul, Pak. belum Ya, saya mendapat kendala ya mungkin orang melihat dari kapasitas akademis saya, Pak ya, ataupun ketokohan bagian publik atau apa. Itu ya mereka menganggap ini kurang poten lah ataupun kurang bonafit gitu. Ya sebenarnya bila kita konsep skenario dengan bagus, ini suatu program yang besar sebenarnya. besar Pak ya. Dan juga kendala yang saya hadapi begini, Pak. Ketiadaan sponsor. Oh Bapak perlu sponsor. Iya. Oke. Maksud saya begini. Saya banyak, Pak, menyampaikan via Messenger atau via itu kan Instagram. Banyak saya menyampaikan ke perusahaan-perusahaan besar.
Tapi mereka yang menolak dan mungkin alasan seperti itu Pak ya, kapasitas ataupun legalitas kelembagaan. Oh iya. Administrasi lah ya. Ya. Administrasi. Sebenarnya Pak begini Pak kan. Saya itu dalam program ini juga saya menawarkan pola marketing terbaru Duh. yang belum ada, yang belum dijalankan. Tapi sudah ada dengan Bapak? Ya konsepnya sudah ada Pak. Sudah siap. Ini seperti multi level marketing Kak? Bukan Pak. Bukan. Suatu pola marketing terbaru. Dalam artian bagaimana? Pola marketing yang saya tawarkan itu beda dari Ya. lainnya. Contoh pola marketing terbaik sekarang Pak kan? MotoGP tadi yang kita sebutkan MotoGP itu. Itu kan pola marketing terbaik Pak. Nggak tahu saya Pak. Ya kan kita lihat. Misalnya kita contohkan sponsor ban. Merek apa? Ya Goodyear, Goodyear. Bridgestone, Sekarang Michelin nggak salah Michelin, ya. macam lah. Dimanapun MotoGP tampil baik di Indonesia, ban itu nggak bisa diganti Pak. Sponsornya, maksudnya nggak bisa diganti. Iya, nggak Sponsornya bisa tidak bisa diganti. Ya karena mereka sudah taken kontrak. Nah, betul Pak kan? Itu mereka membuat aturan regulasi yang bagus. Seberapa jumlah kontribusinya, seberapa lama durasinya, misal 5 tahun. Misalnya begini Pak. Bapak punya perusahaan ban. Bapak orang dekat presiden ataupun siapa presiden. Tampil di Mandalika, MotoGP tampil di Mandalika. Bapak sampaikan ke presiden, Pak Jokowi tolong itu diganti itu ban Hondanya itu, merek saya. Iya. Oke, bilang Pak Jokowi. Pak Jokowi sampaikan ke pihak ofisial. Oh, nggak bisa Pak. Kita udah terikat kontrak nih Pak. Ini berat ini Pak. Misalnya beda negara Pak ya, masa begini. MotoGP itu pemiliknya atau ofisialnya negaranya Amerika misalnya kita bilang. Michelin ini Prancis. Kita Indonesia. Ya Pak kan? Terus pihak MotoGP itu akan menyampaikan, "Pak, bila ini diganti, Pak, kami pihak MotoGP akan bisa dituntut di 3 pengadilan, Pak." Oke. Itu regulasi yang ini, Pak. Baik pengadilan negara setempat maupun pengadilan internasional. Nah, ntar Pak, sebelum panjang kali. Nah, hubungannya dengan marketing Bapak ini apa gitu, Pak? Ya. Gini, Pak kan hubungannya marketingnya gini, Pak. Ada suatu produk. Pancing tadi? Bukan. Oh, ini lain lagi, Pak? Hal lain, Pak. Waduh. Kalau pancing bisa juga kita bilang. Ini hal lain. Misalnya kita bilang, ini kita sebutkan merek, Pak ya. Ya. Ada satu perusahaan yang mempunyai produk TV, pokoknya alat-alat rumah tangga. Seperti itu, Pak. Ini masih kiasan juga. Ya. Sampai listrik, bola-bola lampu itu. Semua ada, Pak, produknya. Bukan semua ada, Pak. Untuk rumah tangga, kalau kita beli satu merek itu udah lengkap, Pak. Satu merek udah lengkap. TV ada. Mesin cuci ada. Ya, oke. Semua ada. Ya. Nah, terus? Ya, bila produk itu, merek itu mendukung saya, Iya. potensial suksesnya kan lebih besar, Pak. Kenapa mereka sukses? Bukannya produknya abangnya, bapak yang akan sukses karena didukung oleh mereka? Iya, maksudnya sama-sama sukses, Pak. Sama-sama sukses. Begini, Pak, maksud sukses itu begini, Pak kan? Mereka Oke. mendukung dari segi manajemennya. Ya. Ataupun pendana. Kerjasama. Ya, kerjasama. Oke, baik. Kerjasama. Misalkan. Nah, terus dengan skenario kita yang bagus, konsep yang bagus kita tampilkan, pemerintah melihat, oh ya, bagus ini. Legal standingnya udah cukup bagus. Oke. Apa salahnya dijalankan? Baik, Pak. Begitu, Pak. Ya. Baik, saya rasa ini memang diskusi kita panjang, Pak. Ya, mungkin ada. banyak hal yang kita sampaikan ke penonton kan. Tapi waktu juga lah yang membatasi kita. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi di dalam episode-episode yang lain kan, atau topik-topik yang lain, atau Bapak tiba-tiba datang punya ide yang lain. Ide ini kan masih baru, nanti bisa ide kan bisa berkembang nih Pak ya, berkembang lagi, ada perbaikan ya. Mungkin setelah Bapak ketemu dengan orang akademisi, dengan profesor apa gitu, dikasih masukan, oh ini Pak Narto, ini di bagian ini harus diubah atau di bagian ini harus dikembangkan. Itu semua kemungkinan terbuka luas Pak ya.
Oh, Jadi memang, gimana Pak? memang saya ini Pak sedikit saya ceritakan. Saya banyak menjumpai Pak, baik teknokrat maupun birokrat Oke. yang ada di Banda Aceh ini. Ada saya jumpai Pak, yang mereka menyarankan seperti itu. Menyarankan seperti itu harus dilengkapkan begini. Semua ya saya bilang Pak itu saya dalam sistem lama seperti itu Pak. Saya membantah. Dalam sistem lama seperti itu Pak. Oh, sistem baru nggak boleh gitu ya? Sistem baru tidak kasih- mengharuskan seperti itu. Tidak mengharuskan, artinya Bapak pinginnya ketika Bapak ada ide, Ya, eksekusi. bukan eksekusi. Dilaksanakan. Kembangkan bersama. Oke, artinya Bapak sampaikan ide, pihak yang mendengar setuju, kembangkan bersama. Iya. Iya, iya. Baik, Pak Sunarto, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Baik, Pak. Sepertinya Pak Sunarto masih bersemangat bicara ya. Oh iya, Pak. Memang panjang ini Pak, Panjang, kalau kita bahas. kan? Ya. Ya, ini ada sedikit juga masalah ya isu stunting sekarang kan lagi heboh Pak kan. Iya, mungkin nanti stunting kita punya host lagi, Pak. Oh, Host yang beda, Pak, ya? ibu-ibu, Ibu Jikra namanya. Beliau sudah ahli masalah stunting. Kalau saya nggak ngerti, Pak. Nggak banyak ngerti tentang stunting kan. Dan Bapak bisa saja nanti hubungi host kami Ibu Jikra kan untuk Bu bagaimana nih kita ngobrol-ngobrol tentang stunting ini ada kaitannya dengan kesejahteraan kan Iya. dan sebagainya. Jelas ya. Artinya podcast Sago TV ini terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan gagasan ya. Sepanjang gagasan itu tidak menyakiti pihak yang lain. Betul Pak. Ya sangat bagus menurut saya, memang sangat bagus. Baik, rekan Sago ID, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.